Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dakwah, kembali lagi di Sidak, Suara Inspirasi Dakwah. Sidak ini adalah podcastnya dari Dema Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang tentunya tuh bakal nemenin teman-teman semua yang sedang menonton ini, yang bakal bahas tentang dakwah dan komunikasi, dan yang pastinya tuh bakal bahas seputar tentang kuliah-kuliahan, kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini. Jadi sebelum teman-teman, perkenalkan, nama saya Akila, dan kali ini tuh aku gak sendirian. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang tentunya tuh pasti di kalangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini sudah familiar sama beliau yang satu ini. Kali ini kita bakal ngobrol bareng Pak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yaitu Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin MA. Jadi buat kalian para maba maupun mahasiswa lama yang ingin tahu lebih dalam apa sih Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu, kalian stay tune terus di podcast kali ini. Jadi sebelum Pak, hari ini apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, dan tentunya pasti teman-teman yang sedang menonton ini semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik. Amin amin ya Tuhan. Oke Pak, kita langsung aja kali ya Pak, ngobrol-ngobrol santai di sini. Jadi tuh sebelum kita masuk ke hal-hal yang serius, aku mau tanya dulu nih Pak, kalau Bapak melihat mahasiswa sekarang, khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini, apa sih yang membuat Bapak tuh merasa bangga sebagai dekan? Dan sekaligus apa sih yang Bapak tuh tantangan menjadi dekan di Fakultas Dakwah itu apa? Mungkin bisa dikasih tahu kepada teman-teman yang sedang menonton ini. Baik, halo guys. Istilah yang populer ya, kalau boleh saya gunakan istilah halo guys, itu kan sebenarnya bahasa yang saya familiar dan mudah untuk digunakan. Baik, pertama saya ingin menyampaikan congratulations dulu ya. Ya, selamat atas apa istilahnya itu dimulainya podcast Dema Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan istilah Sidak ya. Sidak. Nah, tentu kami bangga, ini menjadi kebanggaan kami bahwa sebuah bentuk aktivitas yang positif menurut saya dan membanggakan. Ini membanggakan bagi kami ya, sangat membanggakan karena di era digital saat ini memang harusnya itu memang seperti ini kegiatan-kegiatan yang kita sampaikan melalui media sosial, kemudian awalnya kan mulai dari seperti ini. Ini kan nanti bisa di upload melalui media sosial apapun saja ya. Ya. Kemudian ya kalau berbicara tentang mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, saya sering mengatakan di kelas-kelas begitu masuk itu masih ingat yang dari situ pernah jadi mahasiswa. Saya teringat saya dulu pertama kali masuk kuliah awal sama juga seperti kalian dulu kadang-kadang mau negur teman itu grogi juga gitu kan, ini apa namanya level apa enggak dia respon apa yang itu kan sama kan, tapi begitu berkembang ya pada tahap selanjutnya sudah bergaul, kemudian termasuk sebuah organisasi yang kita ikuti itu akan membentuk karakter kita, dan saya salut dengan mahasiswa kita Fakultas Komunikasi kita. Kita kan mahasiswa Fakultas yang merupakan bagi saya yang tidak ada di fakultas lain, karena kita Fakultas Dakwah dan Komunikasi inginnya selalu berdakwah, selalu berkomunikasi. Dulu bahkan dalam catatan sejarah yang paling banyak demo itu mahasiswa dakwah di Jakarta, maksudnya yang demonya demo keluar ya, istilahnya itu yang menyampaikan aspirasi, mengkomunikasikan pesan yang sudah dikemas oleh teman-teman fakultas, bahkan akademisi kampus itu melalui kegiatan ya aksi bersuara, mengkomunikasikan. Jadi sekarang saya melihat dinamika mahasiswa kita sangat dinamis gitu ya. Ya, dan ini tentu ya karena nama kita Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terlepas dari prodi apa saja yang ada di dalamnya, selama dia masih Fakultas Dakwah dan Komunikasi, selalu ingin berkomunikasi dan selalu ingin berdakwah. Saya apalagi terkhusus
mahasiswa KPI, saya sering katakan mahasiswa KPI itu tidak bisa lihat mic terkapar. Istilahnya apa? Kalau lihat mic terkapar langsung pengen ngambil halo gitu ya. Makanya dulu Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Dakwah itu awalnya itu disebut oleh orang itu Fakultas halo. Fakultas halo ya. Ya jadi sayang kalau kita punya potensi, kita punya minat, punya keinginan untuk bersuara ya, berkomunikasi, menjadi MC, menjadi anchor, membaca berita. Bahkan kalau kita memang ada kendala di penyampai komunikasi melalui lisan kan dakwah kan banyak bentuknya. Bisa melalui lisan, bisa melalui tulisan, bisa melalui hal. Ya hal itu yang aksi nyata, misalnya mengikuti mendatangi panti-panti asuhan, panti-panti remaja untuk storytelling, segala macam kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan itu adalah dakwah bil. Jadi dakwah bil kolam itu melalui tulisan, dakwah bil lisan dia melalui ngomong seperti ini. Awalnya kan dari berbicara seperti dialog ini juga bentuk dakwah dan komunikasi yang efektif menurut saya. Apalagi kalau dikemas dengan sebuah podcast yang kemudian bisa di-share di mana saja, melalui YouTube, melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook dan sebagainya. Platform-platform media sosial yang bisa kita gunakan itu akan luar biasa. Benar banget Pak. Tadi itu kan Bapak sempat bahas ya Pak soal dinamika zaman sekarang ini. Terus ini tuh nyambung banget nih sama pertanyaan selanjutnya. Jadi itu tentang inovasi dakwah di era digital. Jadi itu apa sih Pak inovasi yang sudah dikembangkan di fakultas ini tuh agar mahasiswa tuh mampu berdakwah secara kekinian? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau kita berbicara tentang era digital saat ini, maka jawabannya pilihannya tidak ada lain kecuali mengembangkan media baru. Media baru itu ada YouTube, kemudian ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook dan sebagainya itu ya. Dan dengan platform yang itu, kalau kita itu bisa memanfaatkan dengan baik, itu maka itu sudah masuk di dalamnya. Nah, termasuk dinamis kita, masuk dalam kategori dinamis. Nah, jujur barangkali ingin saya sampaikan bahwa dulu saya berkeinginan sangat ingin untuk membuat TV komunitas. Ya, dulu pengen punya TV komunitas. Tetapi karena kendala ya, ternyata banyak sekali biaya yang dibutuhkan, peralatan tidak murah. Akhirnya ya kita bersyukur ada Rafa TV, ada Kolasi TV, ya yang kira-kira sebentuk siaran-siaran lah yang melalui media melalui terutama studio dulu ya. Ini saya bersyukur nih misalnya dengan majunya teknologi sekarang ini ternyata kita tidak hanya terbatas penggunaan media-media cetak seperti itu yang saya sebutkan, melalui media-media seperti ini, melalui podcast, kemudian melalui video, membuat film dan sebagainya. Dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi sudah mencanangkan dan sudah proses ongoing dan proses ini kita ingin melaunching 1000 film pendek berbasis moderasi. Nah, nanti dari mana mulainya? Selain dari kelas-kelas mata kuliah yang berkaitan dengan saya tugas praktek pembuatan film, dan seperti ini bisa nanti akan yang menyumbang banyak dari podcast seperti ini. Nah, jadi saya malah berpikiran begini, memang tidak bisa cepat ya, bisa setahun atau 2 tahun. Nanti hadiah menjadi legacy saya bagi kita Fakultas Komunikasi untuk menyumbang rekor muri. Ya, kita saya mencanangkan bersama pimpinan ya dan seluruh kita ingin launching semacam kita ajukan ke muri sehingga muri nanti memberikan menganugerahkan rekor muri rekor muri dengan judul film pendek berbasis moderasi, 1000 film pendek berbasis moderasi. Harapan utama saya itu penyokong terbesar ya mahasiswa fakultas komunikasi. Bahkan dengan teknologi yang sekarang tidak perlu studio yang muluk-muluk ya dalam tanda kutip. Ya seperti podcast ini kita cukup yang sekarang tapi kira-kira seperti itu.
salah satu bentuk inovasi yang relate, yang sangat relevan dengan perkembangan digital di era digital. Saya kira ini podcast itu juga termasuk salah satu bentuk ya inovasi. Berarti itu kalau dibilang tuh dakwah sekarang tuh bukan hanya di atas mimbar saja. Betul. Berarti di media-media, di contohnya podcast kayak gini juga bisa disebut sebagai berdakwah. Sepakat sekali. Karena berdakwah tuh yang penting kita menyampaikan walaupun satu ilmu tuh bisa disebut dengan berdakwah. Nah, terus kalau kita ngomongin dakwah kreatif nih Pak, pasti nggak bisa lepas dari perannya mahasiswa di Fakultas Dakwah ini. Nah kan di FDK ini kan banyak banget ya Pak organisasi, mulai dari SEMAP dan DEMAP ini, kemudian HMPS. Nah, terus bagaimana sih Pak dukungan fakultas terhadap organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas Dakwah ini? Oke, baik. Kalau berkaitan dengan dukungan, kita setiap tahun selalu menganggarkan ya. Kita selalu mengusulkan untuk dianggarkan untuk kegiatan kemahasiswaan. Nah, realisasinya yang mungkin selama ini terkendala ya, misalnya kegiatan-kegiatan yang dipusatkan di luar daerah, misalnya yang bisa kita support ya. Kemudian PKM TM, misalnya PKM TD ya, pelatihan kemampuan dasar, dan di dalamnya ada PBAK ya. Nah, bahasa-bahasa keuangan di dalam RKT memang licin. Kita nggak boleh misalnya menghadapkan lomba, nggak boleh. Nah, tapi dengan bahasa lain misalnya pelatihan kepemimpinan, kemudian apa lagi di situ. Nah, terkait dengan bahasa-bahasa keuangan yang kita gunakan boleh tidak keluar dari rel, tetapi implementasinya yang penting juga dengan itu. Misalnya ya, kayak apa namanya, pekan misalnya pekan lomba, misalnya pekan kreativitas mahasiswa. Dan saya harap ke depan itu dari DEMAP itu ada semacam rancangan program. Tapi memang ketika ini direncanakan di tahun ini, yang melaksanakan tentu pengurus DEMAP tahun berikutnya kan. Gak apa-apa, ini tradisi yang baik, legacy namanya kan, legacy. Jadi kalau masing-masing masing-masing divisi di dalam pengurusan DEMAP berpikir bagaimana kita bisa melakukan kegiatan yang dianggarkan, maka harus dirancang dari sekarang. Nah, nanti tahun berikutnya mungkin yang melaksanakan bukan kalian, tapi kan itu legacy kalian, karena itu sumbangsi pemikiran. Dan yang ini juga legacy dari pengurus sebelumnya kan. Ya. Jadi support penuh insya Allah fakultas kita dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Bahkan yang dalam tanda kutip, misalnya ada kesempatan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi di luar yang sifatnya ini ya, sifatnya apalagi kalau yang bisa dilakukan dengan online, misalnya kita support penuh ya, support penuh. Ya bahasanya kalau memang tidak ada dianggarkan, ya kita berupaya berikhtiar cari gimana caranya mungkin ada gitu untuk support ini ya, support untuk tim-tim yang ikut perlombaan, ikut lomba dan sebagainya. Insya Allah kita akan selalu support. Mungkin tadi itu pesan untuk kepengurusan selanjutnya juga yang mungkin ya Pak. Nah terus pastinya tuh kalau dari pihak fakultas selalu mendukung apapun kegiatan mahasiswa tentunya yang positif. Betul. Nah, mungkin Pak sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya boleh sambil ini ayat boleh. Ayo, halal ya. Orang halal. Sekali, karena mungkin karena ini. Baik, lanjut lagi Pak. Terus kita mau ngomongin soal kegiatan organisasi dan program kerjanya Pak. Sekarang kan kita tuh lagi hidup di zaman di era efisiensi. Nah dalam kondisi anggaran yang terbatas ini, bagaimana sih fakultas ini tuh memastikan supaya program kemahasiswaan yang ada di Fakultas Dakwah ini bisa berjalan secara efektif di era efisiensi sekarang ini? Oke, baik. Efisiensi adalah sebuah keniscayaan ya. Karena dari peraturan pemerintah yang disampaikan kepada seluruh instansi, ya, efisiensi itu menjadi salah satu kebijakan. Karena ya kita harus support, karena itu kita harus support, kita harus dukung program pemerintah itu supaya efisiensi memang harus berjalan. Tetapi dalam konteks efisiensi sebenarnya
Nah, kita masih diberikan ruang. Masih diberikan ruang, artinya apa? Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan misalnya di dalam anggaran yang kita tetapkan, yang kita usulkan itu ke ke universitas itu tetap muncul. Nah, itu kita bersyukur. Jumlahnya memang tidak sebanyak, waktu tidak efisiensi. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Kita fakultas sudah, kalau bahasa saya mungkin teriak lah ya, kita teriakkan lah. Kalian mau mengadakan seminar internasional bersama dengan teman-teman dari luar negeri, kita support menggunakan Zoom meeting, karena kita sudah difasilitasi Zoom meeting. Kemudian saya ingin berbagi kabar baik. Kemarin kita menghadiri kunjungan dari UUM, Universitas Utara Malaysia, yang kawasan kampusnya itu 1000 hektar lebih. Itu ada nanti student mobility. Student mobility itu memang tidak banyak, sekampus raya ini sekitar berapa orang gitu ya. Nah, tetapi maksud saya, kalau kita berkesempatan, kan dari awal kita mengembangkan diri, apa yang kira-kira dibutuhkan di sana, kemudian kemauan kompetensi apa yang diperlukan, misalnya mau debat akademik kita siapkan. Kalau kita masuk, berarti ada kesempatan kan? Maksud saya bahwa aktivitas kita, mahasiswa kita itu tidak hanya terbatas pada penyelenggara fakultas. Ada kesempatan di UIN ya, misalnya kayak kemarin ada kalau setiap tahun itu biasanya ada kompetisi nasional kompetisi nasional yang difasilitasi oleh UIN gitu ya, universitas, dan mahasiswa, semua mahasiswa dari fakultas yang ada itu bisa berkompetisi di situ. Nah, kalau kita bisa mengembangkan diri, tidak menutup kemungkinan luar negeri gratis. Itu yang penting gitu. Tapi ya tetap kita pengembangan diri. Jadi untuk memanfaatkan nantinya, kalau boleh saya katakan bahwa efisiensi jangan jadi masalah. Ya, efisiensi itu efisiensi memang sudah terjadi, tapi kita sering jadi masalah. Nah, ini kita sering sampaikan kalau ada kegiatan, ada rencana apa, ngomong ya, biar kita cari solusi. Berarti efisiensi itu bukan hambatan. Iya, jangan dijadikan hambatan. Nah, kita kan tadi udah ngomongin tentang fakultas dakwah dan komunikasinya kan. Nah, sekarang kita tuh geser sedikit buat para maba, wajah-wajah baru yang akan bergabung di fakultas dakwah dan komunikasi ini. Nah, jadi itu apa sih Pak pesan Bapak untuk para maba-maba yang akan bergabung di fakultas dakwah dan komunikasi ini? Oke, baik. Halo para maba, para mahasiswa baru. Selamat bergabung, welcome, ahlan wa sahlan. Dan kalau berbicara tentang maba, saya justru pengen berpesan kepada mahasiswa lama maksudnya. Apa maksudnya? Ya sebagai kalau kalian sudah menjadi cutting ya, kakak tingkat gitu. Ajalah mereka tuh, ayo dek sini dek, mari kita ngapain aja yuk, ayo kita semuanya punya misalnya. Ya yang kita punya gitu kan, mau apa nih misalnya. Terutama yang terkait dengan pengembangan skill yang terkait dengan corak fakultas kan, prodi-prodi. Jadi kemudian kepada biasanya kalau mahasiswa baru, ya pengalaman saya juga dulu kan pernah juga jadi mahasiswa baru, baik S1, S2, S3 kan pernah jadi mahasiswa baru kan sebelum jadi mahasiswa lama itu. Nggak tahu kemana arah itu. Nah, menurut standar internasional harus kita tuh di kampus ini ada direction, arah, petunjuk arah misalnya. Makanya tadi saya ingin ngobrol ruang di mana. Nah, kita bikin merek yang bagus. Dewan Eksekutif Mahasiswa Persut. Nah, itu kan ini ruang dekan di mana, ruang kuliahnya mana. Biasanya di awal tuh dia sama sekali nggak tahu kan. Nah, kemudian kalau nanya misalnya KLS itu apa, gitu. Nanti kakak tingkat ini kan yang menjadi yang ngasih tahunya itu yang benar gitu ya. Jangan dikasih deh kalau hati-hati deh di fakultas dakwah. Jangan ditakut-takuti gitu. Jadi yang maksudnya ya waspada itu perlu kalau di jalan-jalan kan perlu. Tapi ke fakultas seperti klien-klien di toko-toko ya di minimarket, selamat datang di fakultas dakwah komunikasi gitu.
ketika pergi jangan lupa kembali lagi jalan keluar ke sana kuliah. Maksudnya kita menampilkan yang wajah-wajah yang ya berseri lah gitu ya untuk para maba ini. Dan kepada para maba ya, saya kira inilah tempat untuk beraktualisasi, tempat untuk menempa skill, menempa diri. Ya kalau boleh saya kira, kalau nyari jati tidak usah jauh-jauh, datang saja di sini Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Cara ketemu jati dirinya, mereka seperti itu ya. Mungkin ya Pak, ini pertanyaan terakhir dari ngobrol santai kita kali ini. Bapak ini sih Pak, kalau Bapak diminta menggambarkan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam satu kalimat, apa kalimat yang Bapak ucapkan untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi kita ini? Kalau cuma satu kalimat kan berarti pendek. Boleh dua kata nggak ya? Ya, boleh. Boleh. Kalau satu kalimat berarti Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu masa depan. Itu. Jadi teman-teman, mungkin itu kalimat yang sudah Bapak Dekan Fakultas Dakwah sampaikan. Jadi di FDK ini tuh bukan cuma tempat kuliah, tapi juga tempat kita tumbuh dan berkontribusi. Jadi Sobat Dakwah, itu tadi obrolan seru kita bareng Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang pastinya tuh banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita ambil, mulai dari tantangan dakwah di masa kini sampai harapan buat para maba-maba yang ingin bergabung, yang sudah bergabung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini. Jadi buat kalian semua para maba yang baru bergabung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini, saya pribadi mengucapkan selamat datang, dan buat yang sudah lama tentunya terus semangat menjadi bagian dari gerakan dakwah yang relevan, kreatif, dan inspiratif. Dan sebelumnya juga terima kasih kepada Bapak Dekan yang sudah mau ngobrol-ngobrol bareng kita semua hari ini dan sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Jadi untuk Sobat Dakwah, mungkin ini menutup pada podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selalu tunggu terus episode-episode dari podcast Sidak Suara Inspirasi Dakwah dan Komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.